Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Fitriana, NPM 213700023, dan teman-teman saya Reli Yuni Anita dengan NPM 1837011 dan Intan Fitria Wulandari dengan NPM 213700021. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang perkembangan sosial emosional pada masa remaja untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah rentang perkembangan manusia 2 dengan dosen pengampu Bapak Junaidi, MPSI Psikolog. Yang pertama akan membacakan materi adalah saya sendiri dan akan dilanjutkan oleh Reli Yuni Anita, dan kemudian yang terakhir Intan Fitria Wulandari. Materi pertama yaitu perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang dari disiplin psikologi yang memfokuskan studi pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi sampai menjelang kematiannya. Di samping itu, remaja juga dapat mengembangkan masalah-masalah sosio-emosi seperti kenakalan remaja dan depresi. Transisi dari masa remaja ke dewasa disebut sebagai beranjak dewasa atau emerging adulthood yang terjadi dari usia 18 sampai 25 tahun. Perkembangan sosial emosional remaja. Remaja sebagai periode tertentu dari kehidupan manusia merupakan suatu konsep yang relatif baru dalam kajian psikologi. Di negara-negara barat, istilah remaja dikenal dengan adolescence atau kata bendanya adalah adolensia, sama dengan remaja. Batasan usia remaja yang umum digunakan oleh para ahli adalah antara 12 hingga 21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas 3, yaitu 12 sampai 15 tahun masa remaja awal, 15 sampai 18 tahun masa remaja pertengahan, dan 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir. Perkembangan psikososial remaja meliputi meningkatnya usaha untuk memahami diri sendiri serta pencarian identitas. Menurut Josselson 1980 dalam Seifert dan Hoffnung 1994, pencarian identitas proses di mana seorang remaja mengembangkan suatu identitas personal atau sense of self yang unik. Terdapat 4 tahap yang berbeda meliputi berbagai karakteristik berikut. Yang pertama itu differentiation, 12-14 tahun remaja menyadari bahwa ia berbeda secara psikologis dari orang tuanya. Yang kedua, practice, 14-15 tahun remaja percaya bahwa ia mengetahui segala-galanya dan dapat melakukan sesuatu tanpa salah. Ketiga, rapprochement, 15-18 tahun, karena kesedihan dan kekhawatiran yang dialaminya telah mendorong remaja untuk menerima kembali sebagian otoritas orang tuanya, tetapi dengan bersyarat. Yang terakhir, consolidation, 18-21 tahun. Remaja mengembangkan kesadaran akan identitas personal yang menjadi dasar bagi pemahaman dirinya dan diri orang lain. Psikososial menurut Erikson. Erikson adalah seorang teoritis ternama dalam bidang perkembangan tentang hidup. Dalam teorinya ini, Erikson membagi perkembangan manusia berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan, yaitu antara lain yang pertama, kepercayaan dan ketidakpercayaan, dari lahir sampai 1 tahun atau masa bayi. Yang kedua, otonomi dan rasa malu dan ragu-ragu, 1-3 tahun, masa kanak-kanak. Yang ketiga, ketekunan dan rasa rendah diri, umur 6-11 tahun, masa sekolah dasar. Yang keempat, identitas dan kebingungan peran, umur 12-20 tahun, masa remaja. Yang kelima, keintiman dan isolasi, umur 20-24 tahun, masa dewasa awal. Yang keenam, generativitas dan stagnasi, umur 25-65 tahun, masa pertengahan dewasa. Dan yang terakhir, integritas ego dan keputusan, umur 65 sampai meninggal atau masa akhir dewasa.
Keluarga dan teman sebaya. Hubungan dengan keluarga. Salah satu yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi relasinya dengan orang tua itu adalah perjuangan untuk memperoleh otonomi baik secara fisik dan psikologis. Seiring dengan terjadinya perubahan kognitif selama masa remaja, perbedaan ide-ide yang dihadapi sering menuntutnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap nilai dan pelajaran yang bersifat dari orang tua. Akibatnya, remaja itu sendiri mulai mempertanyakan dan menentang pandangan-pandangan yang diberikan oleh orang tua itu sendiri. Hubungan dengan teman sebaya. Dalam satu investigasi, ditemukan bahwa anak-anak berhubungan dengan teman sebaya 10% dari waktunya setiap hari pada usia 2 tahun dan 20% pada usia 4 tahun, serta lebih dari 40% pada usia 7-11 tahun. Menurut Hatus 1982, misalnya mencatat bahwa pengaruh teman sebaya memberikan fungsi sosial dan psikologis yang penting bagi remaja itu sendiri. Kelly dan Hansen 1987 menyebutkan 6 fungsi itu sendiri dalam beberapa tahap. Mengontrol impuls-impuls agresif melalui interaksi dengan teman sebaya. Remaja belajar sebagaimana memecahkan persoalan, memperoleh dorongan emosional dan sosial, serta menjadi lebih independen. Teman-teman dan kelompok teman sebaya memberikan dorongan bagi remaja untuk mengambil peran dan tanggung jawab baru mereka. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan itu sendiri dalam sosial, mengembangkan kemampuan penalaran, dan belajar untuk mengekspresikan perasaan dengan cara yang lebih matang melalui percakapan dan perdebatan dengan teman sebaya itu sendiri. Selanjutnya, mengembangkan sikap terhadap seksualitas. Remaja mulai bisa memerankan berbagai peran dalam lingkungan sosialnya dan tingkah laku kepada lawan jenis. Sikap-sikap seksual ini dan tingkah laku peran sebaya dibentuk melalui interaksi dan lingkungan sosial, memperkuat penyesuaian moral dan nilai-nilai yang ada di sosial. Umumnya, orang dewasa mengajarkan kepada anak-anak maka tentang apa yang mereka pelajari di lingkungan sosial, apa yang salah dan apa yang benar. Karakteristik moral remaja itu sendiri. Karakteristik yang menonjol dalam perkembangan moral remaja adalah bahwa sesuai dengan tingkat perkembangan kognisi yang mulai mencapai tahapan berpikir operasional formal, yaitu mulai mampu bersikap abstrak dan mampu memecahkan masalah-masalah yang bersifat hipotesis, rancangan masalah itu sendiri. Maka pemikiran remaja terhadap suatu permasalahan tidak lagi hanya terkait dengan waktu, dengan tempat dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi dasar hidup mereka. Pemikiran moral remaja berkembang sebagai pendirian yang pribadi yang tidak tergantung lagi pada pendapat atau perantai yang bersifat konvensional. Karakteristik perkembangan moral yang harus dimiliki oleh remaja harus sesuai dengan yang diinginkan oleh lingkungan sosial itu sendiri agar dapat menciptakan aturan hukum dan moral yang tertata pada lingkungan serta diterapkan dalam kehidupan yang sehat. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di sini selanjutnya ada tahapan perkembangan remaja. Jadi di sini ada beberapa tugas perkembangan remaja menurut Harlock 1980. Yang pertama itu kita harus mampu menerima keadaan fisik kita. Yang kedua itu kita harus mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga kita harus berhubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis, baik itu kelompok dengan wanita maupun kelompok laki-laki. Yang keempat itu mencapai kemandirian emosional. Yang kelima itu mencapai kemandirian ekonomi. Yang keenam itu mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Jadi kita harus bisa mengembangkan konsep dan keterampilan kita sehingga kita berguna di masyarakat dan bisa melakukan peran kita dengan baik. Selanjutnya yang ketujuh itu memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan itu ada mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Yang kesembilan itu ada mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Yang terakhir itu ada memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga.
Selanjutnya itu ada kebudayaan dan dampaknya pada perkembangan remaja. Jadi, pengaruh budaya zaman sekarang ini bisa kita lihat dari gejala-gejala aktivitas sehari-hari. Yang pertama itu ada perubahan perilaku pada remaja dengan adanya tren atau budaya baru. Sekarang itu trennya TikTok. Jadi, banyak remaja zaman sekarang itu pada bermain TikTok. Yang selanjutnya itu ada maskulinitas tradisional yang dianggap memiliki sisi negatif. Terus selanjutnya itu ada pengaruh pada tata berbahasa. Jadi sekarang tuh banyak remaja zaman sekarang yang menggunakan bahasa-bahasa gaul sehingga dia jarang menggunakan bahasa Indonesia. Padahal tadi bahasa Indonesia sangat dijunjung tinggi karena sekarang bahasa gaul sudah banyak digunakan, jadi mereka menggunakan bahasa-bahasa gaul tersebut. Selanjutnya itu ada pengaruh pada tata cara berpakaian. Sekarang tuh banyak sekali remaja-remaja yang menonton drama Korea sehingga mempengaruhi tata cara berpakaiannya. Ya, remaja-remaja sekarang banyak mengikuti selebritis Korea untuk cara berpakaiannya. Selanjutnya itu ada masa transisi. Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, di mana pada masa ini remaja ditandai oleh adanya perubahan seperti fisik, psikis, dan psikososial. Ada beberapa perubahan yang dialami oleh orang yang melewati masa remaja, seperti perubahan hubungan dengan keluarga. Terus, ada banyak individu akan merasa ambigu dalam status dirinya, menciptakan banyak sekali emosi. Saat individu tersebut fokus ke masa depan, akan cenderung merasa cemas. Berbeda saat fokus ke masa lalu, akan merasa depresi. Individu pada masa tersebut akan kesulitan mengambil keputusan. Misalnya kayak anak SMA yang merasa cemas saat akan memasuki universitas, atau saat dia akan kesulitan mengambil keputusan saat memilih jurusan atau memilih universitas itu sendiri. Yang terakhir itu ada individu akan cenderung menggunakan rasa takut dan ekspektasi orang lain dalam prosesnya. Motivasi ekstrinsik seperti pengakuan orang lain, sehingga biasanya akan sedikit sekali keterlibatan diri sendiri dan cenderung tidak merasa bahagia. Oke, sekian materi dari perkembangan sosial emosional. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan kalimat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.